kota, di tempat yang tampak biasa, tersimpan kisah yang tidak semua orang berani ceritakan. Dari desas-desus yang berbisik hingga rahasia kelam yang terpendam. Inilah kisah yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. 7 urban legend paling mengerikan yang pernah ada di dunia. Apakah kamu berani mendengar kisah ini? Jangan tutup mata, karena yang tidak lihat bisa jadi sedang memperhatikanmu. Pertama, Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca terletak di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, dan konon dibangun di atas tanah perkuburan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemandangan perkuburan setelah melewati terowongan itu. Hal inilah yang kemudian membuat terowongan Casablanca terkenal dengan keangkerannya. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Sebenarnya, lokasi terowongan ini terbilang sangat strategis karena menghubungkan kawasan bisnis di Jakarta, yaitu Jalan Sudirman dengan Jalan Jatinegara. Membuat terowongan ini juga tidak pernah terbebas dari kata macet, terutama pada jam-jam sibuk seperti jam berangkat dan pulang kantor. Konon katanya, tanah ini dulunya adalah TPI Menteng Pulo yang akhirnya digusur untuk pembangunan terowongan. Akibatnya, kuburan massal tersebut dipindahkan ke lokasi lain. Meski sebenarnya sempat ada penolakan dan juga peringatan dari masyarakat setempat, tapi pemindahan tersebut tetap berjalan. Salah satu mitos yang ada di terowongan Casablanca adalah siapapun yang akan melewatinya harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali, karena jika tidak, hal buruk mungkin saja akan terjadi. Akan tetapi, ada sebuah mitos lagi yang katanya masih ada 1 jenazah yang masih utuh dan belum sempat dipindahkan hingga akhirnya tertimbun konstruksi. Dan oleh karena alasan itulah, masyarakat sekitar percaya bahwa sosok tersebut kini menjadi sosok penunggu terowongan Casablanca. Kemudian, hantu Jeruk Purut. TPU Jeruk Purut sebenarnya dirawat dengan baik. Namun, pada tahun 1986, salah seorang penjaga makam melihat ada hantu yang bergentayangan di sekitar area pemakaman itu. Dikatakan, jika hantu tersebut memakai baju menyerupai pastor serta membawa kepala miliknya sendiri yang ia jinjing dengan tangannya. Juga, sosok itu diikuti oleh seekor anjing hitam yang besar. Ada juga sebuah kisah lain yang berkaitan dengan hantu Jeruk Purut. Ceritanya, ada 3 pemuda yang pulang dari suatu acara. Saat mereka bertiga hendak pulang, ternyata rute yang harus mereka lalui melewati TPU Jeruk Purut. Salah satu pemuda itu meremehkan tentang keberadaan hantu Jeruk Purut. Mereka malah membercandai adanya mitos itu. Dan ketika melewati area tersebut, benar, mereka melihat hantu Jeruk Purut muncul tepat di depan mobil yang mereka bawa, hingga mobil mereka tiba-tiba berhenti. Mobil itu pun tak bisa dijalankan dan mereka ketakutan setengah mati. Setelah melihat itu, baru mereka percaya tentang hantu yang diremehkan tersebut. Setelah kejadian itu juga, hal buruk masih menimpa mereka. Sampai sekarang pun, cerita ini masih dipercaya. Dan konon katanya, jika kalian ingin melihat hantu ini, datanglah ke TPU Jeruk Purut pada malam hari dengan mengajak orang yang berjumlah ganjil. Selanjutnya, ada Mr. Gepeng. Meski sudah berlalu cukup lama, tetapi urban legend Mr. Gepeng masih sangat menakutkan sampai sekarang. Saking mencekamnya hantu ini, masing-masing wilayah bahkan memiliki beberapa versi kisahnya sendiri. Orang-orang di era 90-an percaya jika hantu Mr. Gepeng bisa mendatangi siapa saja yang ingin ia datangi. Konon, hantu ini bisa dipanggil melalui sambungan telepon. Nomor panggilan yang dituju adalah 7 sebanyak 7 kali. Dan jika telepon tersambung, maka si penelpon akan menerima uang 1 koper yang bisa diambil di teka toilet yang dijanjikan oleh Mr. Gepeng. Namun, tak banyak orang yang berani melakukan hal itu. Alhasil, kebenaran akan hal ini pun juga belum terbukti. Konon,
Mr. Gepeng juga bisa dipanggil dengan sebuah ritual di toilet. Siapapun yang ingin melihat Mr. Gepeng, mereka harus mendatangi toilet pada jam 11 malam dan melakukan ritual pemanggilan di waktu tersebut. Kemudian, Mr. Gepeng juga dikenal sebagai salah satu makhluk penunggu toilet. Kisah ini banyak menakuti anak-anak sekolahan pada era itu. Konon, hantu ini akan muncul di toilet sekolah yang tidak terjaga kebersihannya. Selain itu, toilet dengan pencahayaan yang kurang akan menjadi incaran Mr. Gepeng. Beredarnya kisah ini sempat membuat sebagian anak sekolah di tahun 90-an takut pergi ke toilet. Kemudian dari namanya, banyak yang merumorkan jika Mr. Gepeng adalah sosok hantu yang mati karena terjepit lift. Dan karena itulah, hantu ini disebut memiliki tubuh yang gepeng dan menghantui orang-orang karena arwahnya tak tenang. Kemudian, ada mitos nenek gayung. Rumor mengatakan jika nenek gayung biasanya muncul tiba-tiba di pinggir jalan. Sosok itu terlihat dengan membawa gayung yang terbuat dari batok kelapa, juga sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Konon, dulunya ia adalah manusia biasa yang ingin menguasai ilmu hitam. Namun karena syarat untuk menguasai ilmu tersebut, dia memerlukan beberapa tumbal supaya ia dapat menyempurnakan ilmunya. Sosok nenek ini berkeliaran pada malam hari. Menurut warga sekitar, jika ada orang yang bertemu dengan nenek tersebut, sang nenek akan bertingkah seperti orang bingung supaya orang-orang kasihan padanya dan kemudian menghampirinya. Lalu, ketika ditanya oleh orang yang menemuinya, "Nenek mau kemana?" atau apapun itu, nenek tersebut selalu bilang, "Nenek mau mati." Dan itu membuat orang yang bertanya padanya menjadi bingung dan mudah untuk sang nenek untuk meminta tolong diantar ke suatu tempat atau minta diantar pulang ke rumah dengan alasan nenek lupa jalan pulang. Dan disitulah para korban yang merasa kasihan di tengah perjalanan akan langsung dieksekusi oleh nenek tua itu. Kemudian ada Suster Ngesot. Suster Ngesot merupakan mitos hantu yang ceritanya menyebar luas hingga ke seluruh Indonesia. Sosok Suster Ngesot biasanya menampakkan diri layaknya seorang suster, namun berjalan dengan cara mengesot. Dalam sejarahnya, tidak ada yang bisa menentukan asal-usul Suster Ngesot. Namun ada beberapa info yang mempercayai jika cerita tersebut berawal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hantu ini dipercaya oleh masyarakat merupakan arwah yang meninggal secara tak wajar. Ceritanya, pada suatu malam, ada seorang suster yang melaksanakan tugasnya dengan menjaga seorang pasien. Keadaan malam itu sangat sepi dan juga hening, tak ada siapapun. Yang ada hanya seorang dokter yang sedang berjaga. Ketika suster itu hendak ke ruangan laboratorium, dia dihalangi oleh dokter yang jaga itu. Kemudian, dia diperkaos. Tak hanya itu, sang suster juga dibunuh dengan sadis dan brutal. Kakinya dimutilasi, lalu dikuburkan di ruangan laboratorium itu. Selanjutnya, ada hantu kaki panjang. Hantu kaki panjang adalah salah satu penyebab kecelakaan mengerikan yang terjadi di Tol Cipularang. Konon katanya, sebuah jalan yang terkenal angker itu dipenuhi dengan banyak makhluk halus. Dalam suasana malam yang mencekam, pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi. Saat tiba-tiba, sosok hantu itu muncul di pinggir jalan. Sosok ini nampak samar, berkilau dalam cahaya rembulan dengan wajah yang tak jelas dan juga tatapan kosong. Konon katanya, sosok ini selalu mengganggu pengemudi yang sedang tidak fokus. Sosok ini konon katanya menjadi salah satu dalang dari banyaknya kecelakaan di tol itu. Ia akan muncul di depan mobil, dan ketika pengemudi berusaha untuk menghindar, semua terasa seolah terlambat. Dalam sekejap, penampakan itu memicu insting untuk banting setir, dan ketika mobil kehilangan kendali, meluncur keluar dari jalur, membuat siapapun korban yang ada di dalam mobil akan mengalami kecelakaan yang berat. Mitos yang berkembang menyebutkan jika hantu tersebut adalah arwah penasaran dari kecelakaan tragis yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Kemudian yang terakhir, ada Suwangi. Di Papua, Suwangi dipercaya sebagai makhluk gaib menyeramkan yang dapat berubah wujud dan bisa terbang dengan menggunakan pelepah daun kelapa.
Dikutip dari buku Menaksir Gerak dan Arah Pembangunan Indonesia Timur oleh Nindyo Budi Kumoro, seseorang yang terkena Swangi akan mengalami kesurupan. Jika tidak segera ditangani, Swangi dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Swangi diketahui bisa berubah wujud menjadi binatang apa saja. Hal itu dilakukan agar ia lebih mudah memasuki tempat tinggal korbannya. Swangi juga konon katanya sering menjelma menjadi cicak. Tidak hanya wujudnya yang menyeramkan, perbuatannya terhadap korban juga sangat mengerikan. Konon, Swangi adalah penduduk desa yang melakukan ilmu hitam dan memakan daging manusia untuk memperkuat sihirnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Swangi adalah manusia biasa, namun memiliki ilmu melukai dan membunuh orang secara misterius. Swangi juga kerap diminta orang-orang tertentu untuk melakukan kejahatan pada musuh atau orang yang tidak dia sukai. Dan Swangi biasanya membunuh korban secara berkelompok. Sekian cerita tentang 7 urban legend yang mencekam ini. Dan mana nih cerita yang paling membuat kamu merinding? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika kamu suka konten seperti ini, tinggalkan komentar di bawah mengenai urban legend favoritmu atau cerita seram lainnya yang ingin kamu bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap berhati-hati saat malam tiba.